selamat pagi sahabat Antamedika. Selamat datang di podcast Antamedika. Perkenalkan, saya Dr. Karlina Dahlia Ningrum Simanjuntak, salah satu dokter umum yang akan menjadi host podcast pada hari ini. Bagaimana kabar sahabat Antamedika? Semoga selalu bahagia dan sehat dimanapun sahabat Antamedika berada. Pada podcast kita hari ini, kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa dan spesial, yaitu Dr. Abdi Kurniawan Purba, spesialis akupuntur. Halo dok, selamat pagi dok. Dokter Karina, halo sahabat Antamedika, selamat pagi. Apa kabar dokter? Luar biasa, hari ini kita sudah dalam keadaan sedikit melandai ya, situasi pandeminya, dan tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Dokter Abdi ini salah satu spesialis akupuntur di Rumah Sakit Antamedika. Jadi tema podcast kita hari ini tentang GERD dok, Gastroesophageal Reflux Disease, yang merupakan penyakit yang cukup banyak dok, yang datang ke instalasi gawat darurat, ke poli, dan masih banyak pasien dan sahabat Antamedika yang belum paham sebenarnya GERD itu apa, dan apakah ada terapi lain selain pengobatan yang bisa mengontrol GERD ini. Karena banyak mereka datang keluhannya, kok kambuh-kambuh terus ya GERD saya ini. Betul. Begitu dok. Jadi ada beberapa pertanyaan dari sahabat Antamedika yang sudah kami tampung di sini, dan salah satu pertanyaan yang pertama, sebenarnya GERD itu apa sih dok? Baik, terima kasih Dokter Karina, terima kasih buat sahabat Antam yang sudah memberikan pertanyaan. Memang benar, belakangan ini, apalagi setelah 2 tahun sejak pandemi ini ya, GERD ini menjadi salah satu penyakit yang banyak sekali dikunjungi, baik itu di instansi gawat darurat maupun di poli-poli klinik kita. Kenapa? Karena salah satu pemicu GERD ini adalah tingkat psikologis, tingkat stres ya, salah satunya di dalam 2 tahun ini. Tapi sebelum itu kita sampai ke sana, saya mau terangkan bahwa terminologi nama GERD itu singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Artinya dari dalam lambung, cairan asam lambung yang seharusnya berada dalam lambung turun ke usus dan pencernaan bagian bawah, ternyata dia naik ke atas seperti gunung meletus. Nah, dan itu ketika terjadi reflux namanya itu, peningkatan itu ke atas, akan terjadi sensasi rasa terbakar di dada. Itu yang dikatakan heartburn, jadi rasa seperti terbakar, dada berdebar-debar, bahkan dalam keadaan lebih lama lagi GERD ini menjadi berubah nama, namanya LPR, laring-faring reflux, itu sampai rasa kecekek di leher, makan kesulitan, menelan kesulitan, bahkan bisa merubah suara menjadi serak, gitu dok. Jadi sangat nggak nyaman ya dok? Sangat tidak nyaman. Nah kalau untuk akupuntur sendiri itu bagaimana dok? Nah peran akupuntur di dalam mengobati GERD itu adalah untuk yang pertama, untuk menekan si keadaan asam lambung yang tinggi sekali produksinya. Kenapa asam lambung ini tinggi produksinya? Karena yang pertama memang harus diubah lifestyle. Cara kita mengkonsumsi makanan dan apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus kita seleksi. Karena makanan-makanan yang mengandung asam akan meningkatkan si pompa asam lambung itu dok. Nah, kemudian akupuntur juga bekerja untuk memperbaiki si LES namanya, Lower Esophageal Sphincter. Jadi dalam lambung kita ada katup yang masuk makanan dari atas ke bawah, ada katup terbuka, makanan masuk ke lambung dia ketutup. Nah, ini namanya LES, Lower Esophageal Sphincter. Nah, akupuntur di titik-titik yang sudah diteliti terbukti bahwa kita bisa memperbaiki si Lower Esophageal Sphincter itu sendiri. Sehingga yang tadi reflux ke atas, karena ini sudah longgar si lesnya, ini yang kita harapkan dari terapi yang kita lakukan ini akan kembali seperti normal gitu loh dok. Jadi makanan asam lambungnya nggak naik ke atas, tapi turun ke bawah. Tapi yang menjadi utamanya bukan akupuntur atau bukan obat, Dokter Karina. Saya harus selalu terapkan bahwa kesehatan itu kesehatan yang holistik. Makanan yang utama dijaga. Lifestyle-nya jangan begadang, jangan minum alkohol, kemudian jangan konsumsi makanan yang asam-asam, minum kafein dalam jumlah yang banyak setiap hari rutin, dan satu lagi, jangan stres. Itu yang utama ya dok? Itu yang utama, dalam bahasa lainnya happy gitu. Terus. Happy terus. Tadi kan sempat dijelaskan tentang titik-titik untuk penanganan GERD itu ya dok. Di mana sih dok titik-titik yang akan diberikan supaya untuk menurunkan asam lambungnya itu? Nah, titik akupuntur yang sudah diteliti di berbagai center dunia, baik itu di Asia Pasifik, di dunia, ataupun di Jakarta sendiri, di Indonesia, di RSCM sudah dilakukan. Akupuntur itu punya 3 efek dok. Efek segmental,
efek lokal dan efek sentral. Nah, titik-titik akupunturnya itu pun mengacu kepada efek yang ini. Yang pertama kita akan lakukan di daerah area perut. Di area perut di antara ulu hati dengan pusat umbilikus namanya ya, kita ambil titik tengahnya namanya titik CV12, conception vessel nomor 12 namanya Chungwan. Kemudian ada terbukti sekali secara ilmiah memperbaiki les di titik kaki ini namanya ST36, stomach 36. Yang mana dia akan merangsang memperbaiki yang tadi si lower esophageal sphincter. Kemudian ada lagi titik di tangan namanya Nequan, perikardium nomor 6. Itu untuk mengurangi rasa-rasa mual, rasa-rasa heartburn di dada. Dan semua yang kita lakukan ini sudah terbukti ilmiah dan tidak hanya dengan jarum, tapi kita bisa stimulasi dengan gelombang listrik, dengan frekuensi juga yang sudah diteliti. Bahkan sekarang ada 2 metodologi terbaru yang dikatakan modalitas dari akupuntur. Satu namanya laser, kita mempergunakan laser, jadi painless, nggak ada nyeri sama sekali. Dan satu lagi tanam benang untuk GERD, gitu lah dok. Ditanam benang di lokasi yang seperti dokter sebutkan? Ditanam benang di lokasi perut, di lokasi kaki, dan ada di pinggang untuk benang. Oh, menarik sekali ya. Ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan untuk terapi GERD ini dari akupuntur. Nah, dari yang tadi dokter sebutkan kan ada beberapa mekanisme ya dok, supaya GERD itu bisa turun asam lambungnya dari akupuntur. Tapi apakah ini bisa menyembuhkan secara total apa tidak dok? Kalau sesuai dengan konsensus Montreal 2007, pengobatan dari sisi obat-obatan dengan proton pump inhibitor selama 6 bulan tidak menyembuhkan, tetapi memaintain si GERD. Tapi dari GERD-Q akupuntur, dari GERD-Q dunia dan penelitian akupuntur justru memberikan hasil yang jauh lebih baik ya dok. Oh, penelitiannya begitu ya dok? Iya. Oh, bisa dicoba nih buat sahabat Antamedica yang memang ada masalah-masalah GERD dan masalah-masalah asam lambung, bisa dicoba ke akupuntur. Siapa tahu bisa mengurangi keluhan ya dok ya, dengan metode akupuntur tersebut. Selain dari GERD itu sendiri, ada manfaat lain nggak sih dok dari akupuntur? Apakah ada penyakit lain yang bisa diterapi dengan akupuntur itu sendiri? Dengan akupuntur banyak sekali sebetulnya ya Dokter Carlina yang bisa diatasi, baik itu penyakit-penyakit oleh karena sistem saraf, contoh stroke, kita bisa banyak berperan, Bell's palsy, itu semua saraf, vertigo, saraf keseimbangan, atau tuli mendadak, bisa ya kan, nervus saraf pendengaran ya, nervus auditorius. Kemudian kalau dari segi hormonal kita bisa, sekarang ini yang lagi banyak sekali adalah program hamil. Infertilitas. Nah, memperbaiki si anti-modern hormon, memperbaiki kualitas si sperma, memperbaiki kualitas si sel telur gitu loh dok. Kalau pasien-pasien sekarang mau inseminasi atau mau IVF bayi tabung, hampir 90% semuanya di akupuntur dulu, Dokter Carlina. Luar biasa sekali, ternyata banyak banget ya informasi soal akupuntur ini yang sangat bermanfaat sekali. Dan itu di titik-titik yang berbeda ya dok? Berbeda. Tergantung dari kasusnya ya, tergantung dari masalahnya, tergantung dari apa yang mau kita perbaiki, apa yang mau kita tingkatkan gitu. Kalau untuk masa pandemi segini sekali, akupuntur ini baik sekali untuk wellness ya, untuk meningkatkan imunitas. Imunitas juga bisa ya dok? Imunitas bisa. Gitu. Bisa nih dicoba sahabat Antamedica terhadap terapi akupunturnya. Demikian dok, beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain sama sahabat Antamedica tentang GERD dan akupuntur itu sendiri. Sangat bermanfaat ya. Jadi intinya GERD itu bisa ditanggulangi dengan terapi akupuntur dan masih banyak terapi akupuntur yang lain yang bisa digunakan untuk penyakit yang lain dan untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Baiklah sahabat Antamedica, terima kasih atas perhatiannya. Demikian podcast Antamedica. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut terhadap akupuntur atau terhadap penyakit-penyakit lain, bisa datang ke Rumah Sakit Antamedica dan berkonsultasi langsung dengan Dr. Abdi, spesialis akupuntur. Jangan lupa subscribe YouTube Rumah Sakit Antamedica dan follow Instagram Antamedica untuk mendapat informasi terhadap pelayanan dan jadwal spesialis yang lebih lengkap. Tetap jaga kesehatan, tetap prokes, dan stay safe, stay healthy. Podcast Antamedica, we serve with care.